Menurut saya, penyebab utama kecemasan atau stres yang saya alami saat ini berasal dari tekanan akademik yang cukup besar. Banyaknya tugas, ujian, dan tuntutan untuk mencapai hasil yang baik dalam waktu yang terbatas membuat saya merasa terbebani. Selain itu, saya juga sering merasa khawatir tidak mampu memenuhi ekspektasi baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar, dan juga kurangnya waktu istirahat, kesulitan mengatur prioritas antara studi dan kehidupan pribadi, serta rasa takut gagal semakin memperkuat perasaan cemas dan stres tersebut. Akhirnya, tekanan yang terus-menerus ini mempengaruhi kondisi mental saya dan membuat saya merasa lelah secara emosional. Kecemasan atau tekanan akademik sangat mempengaruhi kinerja saya di kelas maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Saya merasa tertekan, saya menjadi sulit untuk berkonsentrasi, dan juga saya merasa kurang fokus saat mengikuti perkuliahan, sehingga pemahaman terhadap materi tidak maksimal. Saya juga menjadi kurang percaya diri untuk berpartisipasi aktif, seperti bertanya atau menyampaikan pendapat di kelas. Dan juga dalam mengerjakan tugas, tekanan akademik sering membuat saya merasa cemas dan terburu-buru, bahkan sampai menunda pekerjaan karena takut hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Akibatnya, pengerjaan tugas menjadi kurang optimal dan menambah rasa stres. Kondisi ini menciptakan siklus yang membuat kecemasan semakin meningkat dan kinerja akademik saya ikut menurun. Sejak saya merasakan kecemasan atau depresi akademik, saya mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam pola tidur, makan, dan aktivitas sehari-hari. Pola tidur saya menjadi tidak teratur. Seringkali sulit tidur di malam hari karena pikiran terus memikirkan tugas, ujian, dan tanggung jawab akademik. Ketika tidur pun bahkan saya merasa kurang nyenyak, sehingga bangun dalam keadaan lelah. Dan juga pola makan saya juga ikut berubah. Terkadang nafsu makan menurun karena merasa cemas atau tertekan. Namun di sisi lain, waktu saya justru makan tidak terkontrol, seperti pelampiasan stres. Selain itu, aktivitas sehari-hari terasa lebih berat untuk dijalani. Saya merasa lebih mudah lelah, kurang bersemangat, dan motivasi untuk melakukan kegiatan di luar kewajiban akademik menurun. Kondisi ini membuat saya merasa tidak seproduktif biasanya dan mempengaruhi keseharian saya secara keseluruhan. Saya merasa cukup memiliki dukungan, terutama dari teman dan keluarga yang selalu berusaha memahami kondisi saya, mau mendengarkan keluhan saya, serta memberikan semangat ketika saya merasa tertekan. Dukungan tersebut sangat membantu saya
untuk tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini. Namun untuk dukungan dari pihak fakultas, saya masih merasa belum sepenuhnya optimal. Terkadang saya ragu atau sungkan untuk menyampaikan kesulitan akademik yang saya alami, sehingga dukungan yang saya terima dari lingkungan akademik belum saya rasakan secara maksimal. Ketika menghadapi tugas atau ujian yang datang dengan tenggat waktu yang ketat atau terbatas, saya merasakan kecemasan dan tekanan yang cukup besar dalam pikiran saya. Sering dipenuhi oleh kekhawatiran tidak mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu atau hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Perasaan takut gagal dan takut mengecewakan dari diri sendiri maupun orang lain membuat saya menjadi lebih mudah panik. Dalam kondisi tersebut, saya sering merasa kesulitan untuk berkonsentrasi dan berpikir dengan tenang. Saya merasa terburu-buru saat mengerjakan tugas atau ujian, sehingga fokus saya mudah terpecah dengan hasil kerja yang jadi kurang maksimal. Selain itu, tekanan waktu juga membuat saya cepat merasa lelah secara mental dan emosional, yang pada akhirnya menambah beban stres yang saya rasakan. Saya merasa cukup kesulitan dalam mengatur waktu dan menentukan prioritas antara studi dan kegiatan pribadi. Jadwal perkuliahan, tugas, dan ujian yang padat sering membuat sebagian besar waktu dan energi saya tersita untuk urusan akademik. Akibatnya, waktu untuk beristirahat, melakukan hobi, atau bersosialisasi menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat saya sering merasa lelah, tertekan, dan kurang memiliki waktu untuk diri sendiri. Terkadang saya juga merasa bingung dalam menentukan mana yang harus didahulukan, mana yang belakangan. Sehingga ketika fokus pada studi saya merasa mengabaikan kebutuhan pribadi, dan sebaliknya muncul rasa bersalah ketika meluangkan waktu untuk diri sendiri. Saya cukup sering merasa cemas dan takut untuk bertanya kepada dosen atau teman sekelas ketika mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Karena perasaan ini biasanya muncul karena saya terlalu khawatir akan dinilai kurang mampu. Takut pertanyaan yang saya ajukan dianggap tidak penting, atau merasa malu jika ternyata hanya saya yang belum memahami materi perkuliahan tersebut. Dan juga selain itu, saya juga sering merasa kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas, mengungkapkan kebingungan yang saya rasakan. Dan akibatnya saya lebih
memilih untuk diam dan berusaha memahami materi sendiri. Meskipun terkadang usaha tersebut tidak sepenuhnya berhasil, tapi sikap ini justru membuat saya semakin tertinggal, menambah beban pikiran, dan memperkuat rasa cemas dalam menjalani proses belajar perkuliahan.